mantra, tenung dan sihir dalam gereja. Mungkin orang kalau mendengar judul ini, orang berpikir, apakah benar Pak ada mantra, ada tenung, sihir di dalam gereja? Ya, zaman dahulu waktu saya ketika baru bertobat, saya itu juga pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Elohim, ya, mengenai juga hal-hal yang seperti ini, saudara, ya. Dan Ruah Yahweh Elohim itu menegaskan, karena saya sampaikan waktu yang lalu, dia menegaskan bahwa pada akhir ini, ya, ada orang-orang yang memang akan dipakai, saudara, untuk, ya, melakukan praktek-praktek sihir, tenung dan mantra ini di dalam gereja atau kehilat, ya. Nah, saudara, kalau kita mempelajari tentang kitab Wahyu, terlebih khusus pada bagian ke-7 jemaat, 7 gereja dalam kitab Wahyu, maka saudara akan menemukan ada 3 spirit yang kuat, yang sangat-sangat amat dibenci oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ada 3 roh yang besar di kitab Wahyu yang ditegur oleh Yeshua melalui lewat Ruach HaKodes kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Yang pertama itu adalah spirit Bileam. Ya, saya pernah jelaskan saudara bagaimana spirit Bileam ini, nanti saudara lihat videonya. Dan di situ secara garis besar spirit Bileam ini, saudara, itu spirit Bileam itu adalah spirit yang dimana, saudara, ya, hamba-hamba Elohim yang lebih banyak menggunakan karunia-karunia rohnya untuk, saudara, sesuatu keuntungan. Dalam hal ini adalah uang. Nah, Bapak Ibu, saya mau ingatkan disclaimer lebih dahulu ya hari ini, bahwa kalau saudara mendengarkan firman, saudara jangan pernah berasumsi tentang seseorang, karena firman itu bersifat universal. Karena saya tidak pernah menyebutkan baik nama channel maupun orang di tempat ini. Amin, saudara. Jadi saya disclaimer dulu. Jadi kalau ada orang yang merasa, oh itu saya, ya berarti saudara yang dengar firman ya harusnya saudara sadar. Kalau saudara tidak merasa itu, saudara santai saja. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kebenaran daftar Elohim. Saya tidak pernah menyebutkan, ya, saudara boleh lihat, ya, tidak pernah sebutkan nama orang apapun ataupun channel. Jadi ya kepada Pak Sekaria, saya nggak pernah menghakimi orang. Tetapi firman itu adalah hakim. Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang firman katakan, berarti ya udah, itu bukan kita, gitu loh, saudara, ya. Tapi kalau kita merasa kok kayaknya dia nyinggung-nyinggung saya, nah itu berarti engkau yang kena firman itu, berarti ada sesuatu, something wrong, sesuatu yang salah. Nah itu kita harus pahami dulu. Jadi bukan penghakiman disampaikan, ya, kecuali saya menyebutkan nama orang, ya. Seperti ada juga kan yang berani nyebutkan nama channel, nama orang, itu namanya menghakimi. Ya, kalau saya sih, ya sudahlah. Kalau saya orangnya tidak pernah, saudara, menyimpan amarah ataupun dendam. Kita ini harus penuh, full of joy, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena nggak ada orang yang kesamayim itu, saudara, dengan apa, saudara? Penuh kepahitan, kemarahan, dendam, kebencian. Wow, ya, saudara. Jadi kalau ada orang yang merasa terus dia tersentak dengan firman, harusnya kan begitu. Kalau saya baca atau saya dengar firman, wah kok seperti kena ke saya, berarti ada satu dengan diri saya yang salah. Nah, saya harus berubah, begitu. Kecuali kalau saudara secara langsung nyebuti nama orang, itu nggak boleh. Itu di dalam pelayanan, saudara harus belajar, ada namanya etika. Etika dalam pelayanan. Saudara harus tahu hal itu. Apalagi sebagai hamba-hamba Elohim, tidak etis mengucapkan nama ataupun mengucapkan channel, begitu ya, nggak boleh, saudara. Itu bukan ciri hamba Elohim yang benar, ya. Jadi 3 roh ini, yang pertama Bileam, yang lebih identik kepada karunia untuk mencari keuntungan. Lalu spirit yang kedua itu adalah Nikolaus. Nikolaus itu adalah mencampurkan, ya, budaya, semua tradisi dengan kebenaran. Nah itu yang saya pernah bahas juga zaman dahulu, ya, pada beberapa waktu yang lalu.
Dan itu erat kaitannya dengan gereja di akhir zaman. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat satu spirit yang paling terakhir ini. Ini yang lebih mengerikan saudara daripada dua yang tadi itu. Kalau saudara lihat orang-orang yang punya karunia, dia mencari untuk keuntungan dia itu sudah biasa, sudah banyak. Yang mengaku dirinya nabi dan pakai karunianya untuk mencari keuntungan. Nah itu. Ya. Lalu orang yang mencampurkan kebudayaan ya dan segala hal dengan firman itu juga sudah banyak. Termasuk kepada gereja-gereja tradisi. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat satu spirit yang paling mengerikan di akhir zaman itu, yaitu roh Isabel. Ya, oke. Saya akan mengajak saudara untuk melihat terlebih dahulu 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. Boleh nanti saudara akan dengar. Ya, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. Semoga di sini nggak ada yang bernama Isabel ya. Isabel ya. Jangan ada yang kasih nama Isabel karena spiritnya, sekalipun mungkin bukan namanya Isabel, tetapi roh itu kan sangat kuat saudara ya. Dia bisa mengikat seseorang tanpa orang bisa sadari. Oke, mari lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. Ini udah ada yang kejang-kejang nih. Belum juga disampaikan apa-apa sudah langsung punya pemikiran orang menghakimi. Wow. Sampai segitunya saudara ya. Mengerikan sekali. Oke, kita lanjut saja saudara. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. Dan terjadilah sesudah peristiwa itu, Nabot orang Yizrael memiliki sebidang kebun anggur di Yizrael berdekatan dengan istana Ahab, Raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, katanya, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, dan itu akan menjadi taman dedaunan bagiku. Karena kebun itu dekat istanaku, dan aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Jika itu baik dalam pandanganmu, aku akan membayar harganya kepadamu dengan perak. Dan Nabot berkata kepada Ahab, dijauhkanlah daripadaku oleh Yahweh bahwa aku menyerahkan warisan leluhurku kepadamu. Maka Ahab masuk ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan Nabot, orang Israel itu, yang berkata kepadanya. Sebab ia berkata, aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka leluhurku. Dan dia berbaring di tempat tidur dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu Isabel, istrinya, datang kepadanya dan berkata, mengapa hatimu kesal dan engkau tidak mau makan? Lalu ia menjawabnya, karena aku telah berbicara kepada Nabot, orang Israel itu, dengan mengatakan kepadanya, berikanlah kebun anggurmu dengan bayaran perak, atau jika engkau mau, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya. Tetapi dia berkata, aku tidak akan memberikan kepadamu kebun anggur itu. Maka Isabel, istrinya, berkata kepadanya, bukankah engkau sekarang berkuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Ya, saudara perhatikan, ini ada satu kisah di dalam kitab suci tentang seorang raja yang bernama Ahab, raja Israel. Karena waktu itu kerajaan Israel terbagi dua, yang Israel dan Yehuda. Nah ini Raja Samaria, yang kerajaan yang di bagian utara, yaitu Raja Ahab. Nah dia punya seorang permaisuri, seorang istri yang bernama Isabel. Nah saudara, satu ketika Ahab ini sebenarnya sudah punya kebun anggur yang banyak karena dia seorang raja saudara. Ya, nah waktu dia melihat ada sebidang kebun anggur, ya, di dekat dengan istana raja, itu ternyata punya si Nabot, dari warisan daripada keluarga daripada Nabot ini. Nah, saudara, Ahab ini sungguh adalah seorang raja yang serakah. Dia sudah punya banyak kebun anggur, tetapi karena dia melihat ada punya Nabot di dekat kebun anggurnya dia, dekat istana bahkan di situ. Lalu pada satu ketika Ahab bilang sama Nabot begini,
berikan kebun anggurmu untuk menjadi taman dedaunan bagiku, karena kebun itu di dekat istanaku. Nah, jadi Ahab memberikan satu tawaran kepada Nabot agar supaya dia menjual ladangnya itu. Tetapi saudara, di luar dugaan, Nabot itu berkata bahwa dia tidak akan menyerahkan warisan leluhur kepada si Ahab. Ini luar biasa. Si Nabot ini saudara, dia tidak takut kepada Raja Ahab. Nah, singkat cerita saudara, Ahab masuk dalam istana, ya, kesal, gusar, baper mungkin ya. Karena perkataan daripada Nabot ini menggelisahkan hatinya. Ini saya kok raja, ya, seorang raja, kenapa ini si Nabot ini kok seperti tidak menghargai saya? Nah, lalu saudara, karena si Ahab ini gusar, pun mungkin dia kepikiran, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ya, di situ dalam firman itu bilang. Lalu Isabel sebagai istrinya bertanya kepada Ahab, "Mengapa hatimu kesal dan tidak mau makan?" Lalu Ahab ini jawab, "Karena aku bicara sama Nabot supaya dia berikan atau dia jual kebun anggurnya, tapi dia nggak mau berikan kebun anggur itu." Nah, saudara, di sini perhatikan ayat terakhir. Maka Isabel, ini kebalik saudara, rajanya harusnya yang berkuasa, tapi ini sekarang istrinya yang berkata kepadanya, "Bukankah engkau sekarang berkuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira." Nah, saudara lihat situ. "Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Saudara lihat, ini Isabel menenangkan hati daripada Raja Ahab. Dia bilang, "Tenang saja, kamu makan saja, kamu bersukacita saja. Nanti seolah-olah dia bilang begini, serahkan itu kepadaku." Nah saudara, dari gambaran ini kita bisa melihat secara sekilas saja bahwa Isabel itu penggambaran seseorang yang sangat dominan. Makanya Bapak Ibu, istri-istri itu harus hati-hati. Jangan menjadi dominan, itu sangat berbahaya. Maka firman pernah berkata bahwa istri, tunduklah kepada suami. Karena apa saudara? Nanti saya akan jelaskan supaya saudara lebih memahami. Bukan berarti istri-istri tidak boleh tampil, bukan saudara. Tapi lebih di sini kita harus lebih belajar dulu. Isabel itu lebih dominan daripada si Ahab. Dia bilang, "Ahab, tenang saja, nanti aku akan urus semua perkara itu." Nah, kita akan lihat saudara. Nah, roh Isabel ini yang sangat mengerikan Bapak Ibu, yang dominan, dan memang lebih banyak kenyataannya itu di sepanjang ini pengalaman saya sudah dalam saya pelayanan dari sejak saya masih muda. Saudara, lebih banyak itu memang menghinggapi pemimpin-pemimpin rohani yang notabene-nya wanita. Bukan berarti wanita nggak boleh jadi pemimpin, boleh saudara. Tapi ini lebih banyak kena spirit Isabelnya karena seorang wanita yang memimpin. Ya, itu yang saya pernah alami. Bahkan saya pernah mengalami selama bertahun-tahun ada di dalam gereja seperti itu. Bagaimana suaminya seorang yang tidak terlalu banyak bicara dan istrinya itu lebih banyak dominan. Nah, karena ini kalau bicara sudah rohani itu ngeri saudara. Dampaknya itu sangat ngeri. Kalau hanya berbicara mungkin dalam kehidupan sehari-hari bukan sebagai hamba Elohim, mungkin tidak terlalu bagaimana saudara ya. Tapi kalau sudah berbicara ke hal rohani, itu ada yang namanya spirit Isabel yang sangat dibenci oleh Yeshua HaMashiach. Nah, saudara, salah satu ciri daripada spirit Isabel ini yaitu apa? Memprovokasi. Nah, ini kita harus paham. Roh ini ada di dalam gereja dan itu saudara disamakan dengan sihir, tenung, mantra. Jadi kalau ada hamba-hamba Elohim yang terus memprovokasi itu seperti Isabel. Nanti saudara akan lihat kisahnya. Isabel bagaimana dengan kelicikannya. Dia pakai segala cara untuk memprovokasi orang supaya orang membunuh Nabot, lalu dia bisa ambil kebun daripada Nabot itu, diserahkan kepada Ahab. Betapa liciknya Isabel. Nah, saudara, makanya kita harus paham cara kerja daripada spirit Isabel ini. Yang pertama itu
dia memprovokasi orang-orang, saudara. Coba kita lihat, ini ciri yang pertama. Jadi kalau hamba Elohim suka memprovokasi orang, hati-hati, saudara. Engkau sedang terkena spirit Isabel. Nah ini lihat, 1 Raja-Raja 21 ayat 11 sampai 13. Coba dibaca. 1 Raja-Raja 21 ayat 11 sampai 13. Dan orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan para pemuka yang tinggal di kotanya, melakukan seperti yang telah Isabel suruh kepada mereka, sebagaimana yang tertulis dalam surat yang telah ia kirimkan kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Lalu 2 orang keturunan orang Dursila datang dan duduk berhadapan dengannya. Dan orang-orang Dursila itu bersaksi melawan Nabot di depan rakyat dengan mengatakan, Nabot telah memberkati Elohim juga Molokh. Maka mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu, dan matilah dia. Ya, saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Isabel waktu dia bilang, Ahab, serahkan itu kepadaku, nanti aku yang urus. Saudara, di situ, ya, Isabel, saudara, ya, dia datang kepada tua-tua para pemuka di kota dan melakukan, ya, yang dia perintahkan kepada tua-tua ini. Dia menyurati, saudara, sebagaimana yang tertulis kepada mereka, dikirim kepada mereka. Ya, untuk apa, saudara? Isi suratnya, menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat itu. Nah, saudara lihat, lalu 2 orang ini, saudara, 2 orang Dursila datang dan duduk berhadapan dengan Nabot. Dan orang-orang Dursila itu bersaksi melawan Nabot, saksi dusta tentunya, di depan rakyat dengan mengatakan, Nabot telah memberkati Elohim juga Molokh. Nah ini, memfitnah, menuduh. Ya, Isabel menggunakan pengaruhnya, kuasanya untuk memprovokasi. Saudara, ini sangat mengerikan. Ya, sehingga saudara, maka orang-orang di kota itu membawa Nabot keluar, lalu dia dilempari dengan batu sampai dia mati. Nah, saudara lihat. Ya. Jadi roh Isabel ini punya satu ciri, yaitu memprovokasi orang. Saudara bisa lihat dari kisah daripada Ahab dan Isabel ini. Bagaimana Isabel menulis satu surat kepada pemuka-pemuka di kota itu, mengumpulkan mereka, termasuk Nabot, lalu ditaruh di satu tempat, berkumpul orang, lalu dikirim 2 saksi yang bersaksi dusta, yaitu orang-orang Dursila. Dan mereka apa, saudara? Bersaksi dusta kepada Nabot, sehingga Nabot itu dilempari dengan batu, saudara, sampai akhirnya mati. Nah, saudara, spirit Isabel itu memprovokasi orang untuk mencapai tujuannya, bahkan untuk berkuasa, bahkan dia rela membunuh nabi-nabi Elohim demi mencapai segala sesuatu yang dia kehendaki. Ini mengerikan. Saudara boleh lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 4, bagaimana Isabel itu untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan, dia rela membunuh nabi-nabi Elohim. Ini orang yang gak ada takutnya, saudara, ya. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Dan terjadilah ketika Isabel menghancurkan para nabi Yahweh, Obadya menjemput 100 nabi dan menyembunyikan 50 orang dalam setiap gua, lalu menopang mereka dengan roti dan air. Saudara lihat, Isabel itu menghancurkan para nabi Yahweh. Lewat apa, saudara? Kekuasaan yang dia punya. Nah, saudara, provokasi ini adalah satu bentuk spirit, mantra, sihir yang ada di dalam gereja. Berapa banyak hamba-hamba Elohim saling memprovokasi untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi lebih spesifik saya berbicara tentang roh Isabel ini di akhir zaman. Bagaimana tipu daya, kelicikannya memprovokasi. Ya, saudara,
Kalau kita seorang yang punya dasar kebenaran yang benar, ya, tentunya saudara, firman katakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap iman kita, ya, di hadapan setiap orang. Kalau orang bertanya, saudara, makanya saya di dalam channel Kawan Kecil saya nggak pernah menutup kolom komentar. Silakan orang mau bertanya, orang mau ngapain, mau apa, saya tetap jawab, saudara. Mau sepanjang apapun saya tetap jawab. Saudara boleh lihat di video-video sebelumnya. Saya tidak pernah menutup atau meng-off-kan kolom komentar. Kenapa? Karena kalau kita membawa sebuah ajaran, saudara menyampaikan kebenaran, firman bilang engkau harus bersiap sedia mempertanggungjawabkan imanmu. Karena ada orang-orang yang kayak tadi Pak Sekaria bertanya kan, sudah sampai di mana level akhir zamanmu? Saya nggak pakai level, saudara ya. Itu kesombongan namanya. Kalau kita merasa, oh saya sudah lebih dari kamu, itu juga spirit Isabel. Di dalam Bapa Yahweh kita itu semua sama. Pengetahuan kita pun nggak sempurna, saudara. Dikatakan bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Yang tersisa cuman kasih saja kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau kita bicara level pengetahuan iman, level pengertian tentang akhir zaman, itu nggak ada levelnya. Semua kita sama di hadapan Bapa Yahweh. Kita harus memiliki kerendahan hati. Jadi kalau orang itu benar-benar dari Bapa Yahweh, dia siap sedia mempertanggungjawabkan imannya dengan kerendahan hati, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia mengenai ajaran yang dia bawa. Bukan saudara off-kan terus, pokoknya nggak mau tahu lah, yang penting saya sampaikan, kalian terima aja. Oh, bukan seperti itu, saudara ya. Nah, jadi saudara lihat, roh Isabel itu adalah pembunuh karakter. Ya, mungkin di akhir zaman dia nggak membunuh secara fisik, dia nggak membunuh, saudara. Tetapi pembunuhan secara karakter yang membuat orang tunduk, terikat kepadanya. Makanya saya bilang itu sihir. Saudara, kita ini hanya boleh apa? Tunduk, terikat kepada Bapa Yahweh saja, kepada rohnya, bukan kepada manusia, apalagi tunduk ikut semua maunya. Saudara, hari-hari ini spirit Isabel bekerja dengan begitu luar biasa, sampai manusia kehilangan akal, seperti dicuci otaknya. Bahkan ada beberapa keluarga yang menghubungi saya, Pak, tolong doakan suami saya nggak pulang-pulang. Saudara jangan baper ya, ini di Manado, saudara ya. Jangan nanti lagi ada yang bilang, oh ini si kawanan kecil nih. Bukan, saudara, ini terjadi di kota Manado. Suaminya nggak pulang-pulang, saudara. Sudah mengikuti ajaran pakai nama Yahweh juga. Suaminya, aduh Pak, tolong doakan suami saya itu sudah nggak pulang-pulang, ada di sana, saudara. Ini kejadian di Manado ya, sekali lagi di Manado, bukan di luar Manado. Tapi kalau ada di luar ya nggak tahu. Pokoknya ini spiritnya sedang bekerja. Jadi bukan hanya di satu kota. Memang di akhir zaman ini saudara sedang dibukakan, disingkapkan. Nah saudara lihat, roh Isabel ini adalah pembunuh karakter. Sehingga orang itu bisa tunduk, terikat kepadanya. Itu seperti mantra, sihir. Ya, saudara lihat. Itu yang pertama kan roh provokasi. Lihat 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-25. Ini saudara ya, bagaimana Isabel itu menghasut. Ya. Coba lihat 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-25. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak seorang pun seperti Ahab yang berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, karena Isabel istrinya telah menghasutnya. Sudah lihat seorang suami yang harusnya menjadi kepala, bahkan dia seorang raja, diprovokasi sama siapa? Istrinya. Itu menghasut, itu kan memprovokasi. Sehingga Ahab itu melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sebagai seorang suami dia harus, saudara, mengambil sebenarnya posisi untuk yang memimpin di depan, yang menentukan. Saudara lihat, mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena Adam harus bertindak sebagai apa? Kepala. Jangan dia tunduk kepada Hawa.
ketika Hawa memberikan buah itu kepadanya. Nah, berapa banyak saudara di akhir zaman, mohon maaf sekali lagi, hamba-hamba Elohim, yang terutama yang wanita, itu harus berhati-hati. Karena Bapak Ibu, pengalaman saya itu lama dengan hamba Elohim juga yang wanita. Suami tunduk, bahkan kalau suaminya dimarah-marahin di depan mimbar, saudara, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, jadi kalau seorang wanita dipercayakan sebagai pemimpin dalam sebuah persekutuan kehilat atau gereja, saudara harus lebih berhati-hati, lebih waspada, karena spirit ini bekerja dengan sangat luar biasa. Saya katakan bukan berarti yang laki-laki juga tidak, bisa terjadi. Tetapi yang lebih banyak dari yang saya lihat, yang saya amati dan saya saudara pernah ada di dalamnya, itu rata-rata perempuan. Maka kalau engkau dipercayakan harus berhati-hati, jangan sampai ada roh provokasi ini, sudah. Engkau menjadi dominan yang memimpin di depan, sehingga suamimu di belakang gak tahu apa-apa. Pokoknya nurut aja apa yang kamu ngomong. Nah, saudara, itu adalah salah satu ciri daripada spirit, yaitu Isabel. Ya, Isabel di situ dikatakan adalah orang yang apa, saudara? Menghasut, memprovokasi. Ini mengerikan sekali. Ya, menghasut orang lain. Dia menghasut saudara orang lain, para tua-tua. Bahkan dia juga pakai saksi-saksi dusta untuk supaya membuat Nabot itu akhirnya dibunuh, saudara. Ini pembunuhan secara karakter. Hari-hari ini ada di dalam gereja di akhir zaman. Banyak orang tidak menyadarinya, saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, terutama Bapak Ibu yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh dan Anda seorang wanita, pemimpin kerohanian. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kesombongan, dominasi, lebih dominan dari suami. Nah, ini saudara, nanti saya akan kasih di ayatnya di bagian akhir ya. Kenapa saya berkata ini? Bukan mendiskreditkan, bukan berarti saya katakan wanita itu nggak boleh memimpin, bukan saudara ya. Tetapi harus berhati-hati. Saudara lihat, jadi itu yang pertama tentang roh provokasi. Lalu kita akan melihat yang kedua, spirit Isabel ini penuh dengan yang namanya manipulasi. Ini lebih mengerikan lagi. 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-10. Ya, kita akan dengarkan. Saudara boleh lihat di layar ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 10. Dan tempatkanlah 2 orang keturunan orang Dursila berhadapan dengannya, dan mereka harus bersaksi melawan dia dengan mengatakan, engkau telah memberkati Elohim juga Moloch. Maka mereka akan membawa dia keluar dan melemparinya dengan batu sampai dia mati. Saudara lihat, yang kedua ini spirit Isabel itu bisa memanipulasi sesuatu. Bahkan tidak jarang, saudara, spirit ini memanipulasi dafar Elohim, memanipulasi firman untuk kepentingan dia dan golongannya saja. Seolah-olah, saya mau katakan, seolah-olah setiap firman yang dia baca itu untuk dia aja. Dan setiap firman yang dia baca tentang penghakiman itu seolah-olah untuk orang-orang yang menentang dia, itu memanipulasi firman. Saudara, kita harus mengerti bahwa dafar Elohim itu berbicara secara universal. Walaupun ada pesan-pesan yang kita dapat di situ secara pribadi untuk kita sendiri. Tetapi kalau dia berbicara itu, saudara, itu secara universal. Karena kejadian misalnya contoh baca yang ada di Yeskiel, Yeremia sedang mengecam satu kota, atau Yeskiel ataupun Yesaya, celakalah. Itu dia memang sedang benar-benar mengarah kepada kota itu. Jadi spirit Isabel itu saudara apa? Memanipulasi firman. Jadi kalau ada yang baik-baik ya itu buat dia. Kalau ada yang peneguhan seolah-olah itu buat dia pribadi aja. Orang lain gak mendapatkan itu. Nah kalau yang kutuk-kutuk bencana, nah itu buat orang tuh yang menentang dia. Nah itu namanya memanipulasi firman. Ya saudara, bahkan roh Isabel ini punya yang namanya saudara keberanian untuk apa? Mengutuk, menghujat, ya kan tadi.
memfitnah. Sesuatu yang firman diputar balik, dimanipulasi, supaya orang-orang yang mendengarkannya berpikir seolah-olah itu memang dialah itu, apa yang dibilang oleh firman itu. Nah saudara, ini namanya manipulasi firman. Harus berhati-hati saudara. Ya, ada orang-orang yang memanipulasi firman bagi kepentingannya diri sendiri. Ya. Jadi roh Isabel ini saudara, dia menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi firman supaya orang itu apa? Tunduk, terikat, dan akhirnya orang itu bisa dikendalikan. Karena roh Isabel ini adalah roh pengendali saudara, yang mengendalikan orang. Dia bisa memanipulasi firman supaya orang tunduk dan berkata, kalau kamu gak ikut, celaka kamu. Kalau kamu tidak ikut, binasa kamu. Kalau kamu tidak ikut, tidak rapture kamu. Kalau kamu tidak ikut, kamu akan dibuang kepada kesukaran besar. Saudara, saya berbicara kepada saudara karena saya salah satu orang yang pernah kena korban spirit Isabel ini. Makanya saya berani berbicara. Saya pernah dikatakan, binasa kamu. Kalau kamu tidak ikut saya, tidak mau taat apa yang saya bilang, binasalah kamu. Susah hidupmu seumur hidup. Bukankah itu mantra? Bukankah itu sihir? Doa-doa yang keluar dari mulutmu seperti sihir, seperti mantra. Makanya saudara, orang gak sadar kan di gereja hari-hari ini banyak orang yang punya sihir dan mantra. Berapa banyak saudara hamba-hamba Elohim yang selalu mengutuk jemaatnya. Berkata, kalau kamu gak kasih perpuluhan, kamu akan tidak diberkati. Kalau kamu gak kasih persembahan buah sulung, wah nanti kamu akan kena begini, tula dan begini. Ini manipulasi firman untuk kepentingan dirinya saudara. Bahkan seolah-olah dia pakai firman itu untuk menakut-nakuti orang supaya orang tunduk, supaya orang itu disetir, dikendalikan. Lihat, kalau kamu nggak lakukan ini, kamu pasti akan begini, kamu pasti akan begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan saya menunjukkan kepada seseorang. Ini yang saya alami, dikendalikan dan harus tunduk. Bahkan saudara, dalam satu ajaran yang saya ikutin itu, semua orang berlomba-lomba menyerahkan nyawanya jika diperlukan. Jadi kalau yang sekarang-sekarang ini belum terlalu bagaimana saudara. Jadi saya nggak heran kalau ada dapat laporan, Pak ini begini-begini. Aduh saudara, kalau kami itu dulu sampai nyawa, Bapak Yewe izinkan saya harus alami supaya saya mengajar kepada saudara. Satu ketika saudara, di tahun 2010 itu kami diperintahkan naik ke atas gunung Fuji yang ada di Jepang. Saudara, orang-orang yang mengikuti si pemimpin rohani yang notabene perempuan, ini semua pergi saudara, orang-orang yang tidak punya pengalaman naik gunung. Saya di tempat saya sudah sering naik gunung dari sejak saya SMA. Tetapi itu gunung-gunungnya saudara, gunung-gunung yang biasa, gak terlalu tinggi. Lah ini tiba-tiba saudara disuruh naik ke gunung Fuji yang notabene-nya saudara, di atas itu minus 14 derajat Celcius. Orang-orang ini saudara semua baru pendaki-pendaki gunung yang baru. Sampai di satu titik 2 orang teman saya hampir meninggal karena keluar darah dari hidung saudara. Mimisan. Dan tersesat di gunung itu. Karena apa? Karena perintah dari hamba Elohim ini untuk naik. Dia sendiri gak naik loh saudara. Aneh kan? Dia nyuruh orang naik, dia sendiri gak naik. Dia gak merasakan bagaimana kengerian ada di atas. Tetapi kenapa orang bisa tunduk? Ya karena ini memanipulasi firman untuk tujuan, kepentingan dia. Sehingga orang tunduk kepada apa yang dia harus lakukan. Saudara, betapa mengerikannya kalau saya memikirkan, wow 8 tahun saya ada di dalam ajaran kayak begitu saudara. Bahkan pernah satu kali saudara, itu di Amerika Serikat, gedung pemerintahan saudara dimasuki oleh kelompok ini. Sampai FBI-nya keluar saudara, mau tahan.
diinterogasi berjam-jam. Sudah lihat, tapi saya mengikuti seorang pemimpin yang menurut saya ini pemimpin yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang suruh-suruh orang jual harta, kumpul-kumpul kita mau rapture, saudara kami sudah alami. Dibilang Yesua akan datang 3 bulan lagi, jual semua rumahmu, jual semua mobilmu. Untung saat itu saya nggak punya apa-apa, sudah. Jadi saya nggak ikut-ikutan jual. Tapi semua teman-teman saya ikut. Akhirnya apa, saudara? Sampai hari ini kan Yesua belum datang. Tetapi saudara, yang saya lihat ratusan orang itu terikat, saudara, di dalam roh kendali ini. Dia memanipulasi firman. Sehingga kalau rapture tidak terjadi sesuai yang dia bilang, nanti dia punya alasan lagi, dia pakai firman untuk membenarkan ajarannya. Itu saya alami, saudara. Sehingga waktu saya keluar, saya bilang betapa bodohnya saya. Ya, saudara, belum sampai kan, ada yang juga sudah tinggalkan keluarganya, ngumpul-ngumpul. Ya, di Amerika juga sudah banyak terjadi. Dahulu, sekte-sekte di tahun 80-an, 90-an, Bapak Ibu, ada seorang hamba Elohim yang terkenal. Bukan hamba Elohim sebenarnya dia, ya. Dia bilang sama jemaatnya semua di Amerika, 300 orang, bahwa Yeshua HaMashiach akan segera datang menjemput kita. Maka jual semua barang-barangmu dan berkumpullah di tempat yang saya sudah tentukan. Itu tahun-tahun 80-90-an. Dan saya baca kisahnya, ini kisah nyata ya, diselidiki oleh sampai kepolisian Amerika. Lalu saudara, karena mereka berkumpul, mereka jual semua hartanya, mereka tinggalkan keluarganya. Lalu mereka berkumpul di sana dan mereka menantikan rapture. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata tidak rapture sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh hamba Elohim ini, hamba Tuhan ini. Lalu apa yang terjadi? Karena tidak rapture sesuai dengan tanggal yang dia tentukan, maka dia bilang begini, oh ada suara daripada Elohim. Katanya rapture-nya itu melalui kematian. Maka beramai-ramailah 300 orang yang ada di California kalau nggak salah waktu itu. Saya lupa, kisahnya sudah cukup lama. Dan mereka sebanyak 300 orang, ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, ada yang lansia, sama-sama minum perjamuan yang isinya anggur bercampur dengan racun, saudara. Karena hamba Elohim bilang kita akan dijemput melalui kematian. Nah, saudara lihat, roh Isabel itu punya cara untuk memanipulasi firman sehingga orang itu bisa tunduk, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Ngeri nggak, saudara? Mengerikan sekali. Dan hari-hari ini sudah terjadi, saudara. Saya berharap tidak ada di antara kita yang dimanipulasi oleh firman. Kawanan kecil. Ya, karena Bapak Yahweh sudah punya janji bagi kita kawanan kecil. Engkau, kawanan kecil, jangan takut. Aku akan memberikan kerajaan itu kepadamu. Haleluya. Jadi ciri yang kedua tentang roh Isabel ini, itu memanipulasi firman supaya orang tunduk dan mengikuti apa maunya dia. Bahkan di situ ada menakut-nakuti, ada macam-macam, saudara. Oh, saya kalau mau ingat, saudara, apa yang saya alami. Sampai saya didoakan oleh seorang hamba Elohim, sampai saya itu benar-benar, saudara, aduh, sampai bagaimana ya, kayak tersihir. Saya depresi selama bertahun-tahun karena, saudara, setiap kata-kata kutukan yang diucapkan kepada saya itu menjadi pikiran saya. Selalu termenung, gak bisa tidur, makan pun rasanya gak enak, bertahun-tahun. Setelah saya didoakan dan saya merdeka, sudah di situ saya bisa melihat betapa bodohnya saya mengikuti ajaran-ajaran yang model begitu. Bahkan kalau di tempat kami dahulu itu gak boleh menikah, yang sudah menikah gak boleh punya anak, meninggalkan keluarga yang tidak sepemahaman langsung dibuang. Nah, saudara, saya sampaikan hal ini bukan hanya sekedar pengajaran, karena firman bilang carilah pengajaran dan kesaksian. Karena ini kesaksian saya secara pribadi. Saya bagikan kepada saudara supaya saudara jangan mengalami seperti apa yang saya alami selama 8 tahun. Kalau hari ini ada yang mengalami, cepat keluar. Jangan sampai saudara dimanipulasi, dikontrol, dikendalikan. Itu salah satu ciri daripada spirit Isabel. Mari lihat 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-11.
Silakan dibaca. 1 Raja-Raja 21 ayat 11. Dan orang-orang kotanya, yakni tua-tua dan para pemuka yang tinggal di kotanya, melakukan seperti yang telah Isabel suruh kepada mereka, sebagaimana yang tertulis dalam surat yang telah ia kirimkan kepada mereka. Nah, saudara lihat, ya, Isabel menggunakan pengaruhnya, saudara lihat, sehingga apa, saudara? Orang-orang pemuka di kotanya mengikuti sebagaimana yang tertulis dalam surat yang dia kirimkan. Dia gunakan pengaruhnya, betul? Untuk memanipulasi tua-tua saat itu, supaya menuruti keinginan daripada Isabel. Nah, saudara, hati-hati. Jadi roh Isabel ini menggunakan firman. Dia masuk sangat halus, lalu dia memperdaya manusia supaya tunduk kepadanya melalui apa? Ajarannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan kesaksian saya. Seperti itu. Dan ini, saudara, roh Isabel ini sangat mengerikan. Dia menggunakan kekuasaannya, apalagi dia seorang hamba Elohim. Oh, kalau di Manado, saudara, kalau pendeta yang ngomong A, semua lakukan. Gitu. Makanya seorang hamba Elohim itu dia punya power, punya kuasa, apalagi dia berkarisma. Dia bisa meyakinkan orang. Bahkan dia bisa memanipulasi daftar Elohim firman. Untuk apa? Untuk supaya orang tunduk kepada dia. Ya, nah, saudara harus hati-hati. Jangan sampai terjerat di dalam spirit Isabel ini. Ya, yang memanipulasi firman. Sehingga orang-orang itu tunduk kepada dia. Mengerikan sekali. Lalu yang berikut, yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama memprovokasi, yang kedua memanipulasi. Nah, yang terakhir ini yang ketiga, saudara, mengintimidasi. Ini yang lebih mengerikan lagi. Sudah memprovokasi, sudah memanipulasi, yang terakhir ini dia bisa mengintimidasi. Ya, lewat firman yang dia pengaruh itu, makanya dia bilang dia terkutuklah, celakalah, celakalah. Yang firman-firman itu yang tadinya ke kota-kota atau kepada sesuatu perkara, diambil untuk dipakai ke orang lain. Celakalah kamu, celakalah si A, celakalah si B, itu intimidasi. Dan itu adalah spirit Isabel. Hati-hati, saudara. Kita yang selalu pakai pengaruh kita, celakalah kamu, itu spirit Isabel. Banyak orang gak sadar intimidasi. Harus berhati-hati. Dan saudara, ini sampai ke dalam roh. Bahkan saya sampai dapat mimpi waktu itu, waktu saya dalam pengajaran itu. Orang-orang semua tunduk seperti zombie, diikut saja, saudara. Pakai kerudung, mereka pakai kerudung, lalu mereka seperti diikat, dan mereka jalan begini, saudara, mengikuti pemimpinnya yang ada di depan. Dan tidak mau menoleh, dipanggil sudah nggak mau. Pokoknya dia begini, saudara. Diintimidasi, penuh ketakutan. Itu saya mimpi tahun 2018 kalau tidak salah, sebelum saya keluar. Diintimidasi, saudara, seperti mereka itu seperti zombie, digiring, pokoknya kemana dia ikut aja. Orang mau panggil, keluarganya mau panggil, dia sudah nggak hiraukan. Pokoknya dia jalan aja gini, saudara, sambil tertunduk. Seperti kayak ada yang menyihir dia, ada yang menarik dia. Itu intimidasi. Karena ada ketakutan-ketakutan yang dibicarakan itu, disampaikan, bahkan pakai ayat. Saudara, ini adalah mantra, sihir. Berapa banyak hamba-hamba Elohim melakukan hal ini. Bahkan juga gereja-gereja besar yang selalu menakut-nakuti jemaatnya. Kalau nggak kasih persepuluhan, kamu pasti miskin. Kamu pasti sakit-sakitan. Ya, kamu pasti nanti nggak diberkati oleh Bapa Yahweh. Ini spirit Isabel. Jadi spirit Isabel itu juga bukan hanya kepada, lebih mendominasi kepada wanita. Pemimpin yang pria pun bisa, saudara. Karena menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi firman dengan cara menakut-nakuti, mengintimidasi orang. Kalau orang nggak ngikutin apa yang dia mau, pasti akan begini, pasti celaka ini, pasti celaka itu. Nah, itu intimidasi, hati-hati. Maka kita sebagai hamba-hamba Elohim, jangan, saudara, kita mengeluarkan doa-doa yang bermuatan
yang namanya sihir tenung dan mantra. Hati-hati saudara. Itu roh Isabel. Dan itu sangat dibenci oleh Yeshua HaMasiah. Baca di dalam kitab Wahyu. Nanti saya akan kasih di akhir ya, ada ayatnya. Nah saudara, dari doa-doa seperti kutukan, orang ini berdoa menyembah Bapa Yahweh, tapi mulutnya penuh kutuk. Nah itu intimidasi. Sampai ada yang ketakutan. Saya pribadi mengalami ketakutan saat itu. Karena doa-doa yang seperti itu. Bertahun-tahun saudara. Nah saudara, kalau sadar engkau ada di dalam pengaruh roh Isabel, segera keluar dari sana. Ya, sampai saya tidak menyayangkan satupun atribut. Atribut kami banyak, mulai dari baju, kaos, jubah, ikat pinggang, semua ada sudah. Mahkota juga ada, tongkat, banyak sekali sudah. Tapi untungnya saat itu saudara, mereka minta balik, ya udah saya balikin, sisanya saya buang sudah, bakar. Jadi memang spirit Isabel itu juga begitu, saudara, mengikat orang. Pengaruhnya lewat dafar Elohim, dia pakai untuk memanipulasi sehingga orang tunduk dan melakukan seperti apa yang dia mau. Nah, jadi ini mengintimidasi saudara ya. Saudara lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Saudara, ada perintah Bapa Yahweh berfirman kepada Elia tentang Isabel ini. Ya. Mari lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 23. 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Dan Yahweh juga telah berfirman mengenai Isabel dengan mengatakan, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yezreel. Nah, saudara, ada firman kepada Elia mengenai Isabel bahwa anjing akan memakan Isabel di tembok luar. Namun saudara, spirit Isabel ini justru mengancam balik, mengintimidasi Elia. Pada satu ketika Elia kan berhadapan dengan nabi-nabi Baal di bukit apa itu? Karmel kalau tidak salah ya. Lalu Elia kan membunuh nabi-nabi Baal itu. Ada berapa? 450 orang. Lalu waktu Isabel mendengar saudara nabi-nabinya dibunuh, dia ancam balik Elia. Dia bilang, aku akan buat seperti apa yang kamu buat. Nah ini roh intimidasi saudara. Ya, lihat ayatnya. Padahal Elia sudah dapat firman mengenai Isabel, tapi dia nggak takut sudah. Malah dia mengancam Elia, karena Elia sudah bunuh saudara nabi-nabi palsu itu. Ya, saudara lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan dibaca. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 2. Dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu, bahkan lebih dari itu, jika besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya saudara, jadi Isabel ini mengancam balik Elia ya. Di situ mungkin ada yang kurang sebentar. Saya lihat dulu saudara. 1 Raja-Raja 19 ya. Ayat 1 dan 2. Ya, ayat 3-nya kelupaan saya baca ya. Kan waktu Elia selesai membunuh nabi-nabi Baal itu, maka Isabel mengancam saudara, bahwa engkau akan menjadi sama dengan nabi-nabi itu yang telah engkau bunuh. Lalu di ayat yang ketiga saya baca karena nggak ada di situ. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan tiba di Berseba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi Elia seorang yang luar biasa yang membunuh 450 nabi-nabi Baal. Waktu diintimidasi oleh Isabel, langsung ketakutan saudara. Nah saudara lihat pengaruh daripada roh Isabel ini. Bahkan orang-orang yang diurapi pun kalau membuka celah itu bisa ditunggangi, bisa kena dampaknya, penuh dengan ketakutan saudara. Orang yang
yang luar biasa, mungkin punya pelayanan, punya karunia yang dahsyat. Kalau sudah berurusan dengan roh Isabel yang penuh dengan intimidasi, itu orang bisa penuh ketakutan. Makanya orang bisa tunduk karena ada intimidasi. Elia, saudara, yang luar biasa, seorang nabi yang luar biasa, itu saja penuh ketakutan. Waktu diancam sama Isabel, kamu akan mengalami hal yang sama. Kamu akan mengalami hal yang sama seperti yang kamu lakukan kepada nabi-nabiku. Saudara, Elia penuh ketakutan, lari dari Samaria, dia lari ke arah Yehuda, ke kerajaan di bagian selatan. Kan itu sudah terbagi dua. Jadi dia sampai lari dari kerajaan Israel, masuk ke kerajaan Yehuda, saudara. Saking takutnya kepada Isabel. Padahal Elia seorang yang luar biasa, saudara. Menurunkan api dari langit, menurunkan hujan, punya karunia yang dahsyat. Tapi kalau udah urusan sama Isabel, maka saya bilang tadi, Isabel itu membunuh karakter. Jadi saudara, jangan pernah saudara terlibat di dalam spirit Isabel ini. Kalau ada, saudara harus cepat-cepat keluar. Karena saudara itu penuh dengan intimidasi. Ya, Elia pun takluk, saudara, ya, ketakutan ketika Isabel mengancam. Nah, spirit ini, saudara, memang lebih banyak terjadi kepada seorang wanita. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin rohani wanita, saudara harus berhati-hati. Jangan sampai engkau lebih dominan dari suami. Ya, karena Rabi Saul pernah memberikan satu nasihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 12. Saya mengerti karena di saat itu memang ternyata ada orang-orang yang sudah berperilaku seperti Isabel, yang mau menguasai suaminya seperti kisah daripada Isabel dan Raja Ahab ini. Mari lihat 1 Timotius 2 ayat 12. 1 Timotius 2 ayat 12. Dan aku tidak memberi izin kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, tetapi sebaliknya dia harus berdiam diri. Nah, itu saudara. Rabi Saul bilang, atau Rasul Paulus katakan, aku tidak memberi izin kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, tetapi sebaliknya dia harus berdiam diri. Ini sebagai saran daripada seorang Rabi Saul. Kenapa? Karena dia tentunya punya alasan. Karena mungkin saat itu di gereja mula-mula sudah ada istri-istri yang sudah mulai menguasai suami, mendominasi, sehingga spirit Isabel dengan begitu kuat bekerja pada gereja mula-mula. Sehingga nanti saya akan sampaikan pada penutupnya di kitab Wahyu, bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach itu sangat membenci spirit ini. Maka kita harus berhati-hati. Bukan berarti yang pemimpin rohani laki-laki tidak bisa kena, bisa juga. Tetapi yang lebih banyak memang sesuai dengan yang terjadi pada gereja mula-mula, itu memang kepada wanita. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara adalah seorang wanita, pemimpin satu gereja atau persekutuan, saudara harus berdoa meminta kerendahan hati. Saudara harus berdoa supaya engkau tidak menguasai suamimu. Ya, supaya engkau tidak ditunggangi oleh spirit Isabel ini. Mengerikan sekali, saudara. Nah, di akhir zaman, spirit Isabel akan muncul di dalam sekte-sekte tertentu. Bahkan pemimpinnya akan menganggap dirinya seorang yang suci, nabiah. Atau nabi, ya, bahkan bisa menyamakan diri dengan Yeshua, meninggikan dirinya. Ada roh kesombongan, keangkuhan, ya seperti Isabel tadi. Dia bilang sama Elia, kalau saya nggak bisa buat kamu, lihat aja nanti. Dengan nada mengancam, memanipulasi, mengintimidasi, memprovokasi, itu semua, saudara. Roh kendali bahkan tidak jarang, saudara, suka mengutuki orang yang tidak sejalan dengan dia. Ini roh Isabel. Dan itu akan muncul di akhir zaman. Di gereja di akhir zaman, mungkin ada di aliran-aliran, bahkan sampai kepada gereja-gereja besar. Sehingga, saudara, Yeshua HaMashiach mengingatkan kita semua malam hari ini untuk berhati-hati dalam spirit Isabel ini. Saudara harus bisa mengidentifikasi, bisa mengenali ciri-cirinya yang saya sudah jelaskan
berdasarkan pengajaran dan kesaksian saya secara pribadi. Ada provokasi, ada manipulasi firman, dan ada intimidasi di sana. Jadi kalau punya ciri-ciri ini harus hati-hati, bertobat. Ya, kita jangan suka memprovokasi orang, jangan memanipulasi firman supaya orang tunduk kepada kita. Jangan kita mengintimidasi orang lain dan menganggap kita yang lebih benar dari orang lain. Saudara, Yesus mengingatkan kita, hati-hati, ya, hati-hati terhadap spirit. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu
sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.